Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Yang Kucintai Bukan Suamiku episode 7. Aku mencintai Arya seperti kamu mencintai Aska. Jadi saat kalian pisah nanti, kamu bisa balik sama Aska dan Arya jadi milikku. Tiara menegaskan kata-katanya. Ia menatapku dengan sinis lalu pergi. Aku hanya terdiam. Rasanya ingin sekali marah. Aku menghela nafas panjang tanda kesal. Aku menuju kasir dan membayar belanjaanku. Kemudian aku keluar dari supermarket tersebut. Tepat di hadapanku, agak kejauhan, kulihat mobil Arya terparkir depan supermarket. Kukucek-kucek mataku. Aku berpikir aku mungkin salah melihat orang. Ternyata itu memang mobil Arya, dan Arya ada di dalamnya. Kaca mobilnya terbuka hingga aku bisa dengan jelas melihat Arya. Kenapa Arya tiba-tiba ada di sini? Pikirku. Aku hanya berdiri diam memperhatikan Arya. Apa Arya tahu kalau aku di sini ya? Jadi dia berniat menjemputku. Pikirku lagi. Arya menoleh ke arahku. Kulihat dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Apa dia sudah kembali perhatian lagi seperti dulu? Segala macam pertanyaan berkecamuk dalam pikiranku. Sudahlah. Aku datangi saja. Dia kan sudah berniat baik mau jemput aku di sini tanpa ku minta. Gumamku dalam hati. Aku lalu melangkahkan kakiku menuju mobil Arya. Tapi langkahku terhenti saat seorang wanita dari arah belakangku tiba-tiba berjalan dengan sedikit berlari sambil tersenyum menuju ke mobil Arya. Dan mereka pun saling tersenyum. Wanita itu adalah Tiara. Ia lalu masuk ke dalam mobil Arya dan mereka pun pergi. Kebetulan ada mobil taksi yang lewat. Tanpa berpikir panjang, aku langsung masuk ke dalam mobil. "Pak, ikuti mobil putih yang di depan itu, Pak," kataku pada supir. "Baik, Bu," jawabnya. "Bisa cepat sedikit, Pak, jangan sampai kita kehilangan jejak," kataku lagi dengan cemas. Aku pun mengikuti terus kemana mobil Arya pergi. Beruntung, Arya tidak pernah mengemudi dengan kecepatan tinggi. Jadi aku bisa dengan mudah mengikutinya tanpa kehilangan jejak. Sekitar 30 menit, aku mengikuti mobil Arya. Tak lama kemudian, mobil tersebut berhenti dan masuk ke dalam parkiran sebuah hotel mewah berbintang. Jantungku seakan berhenti berdetak seketika, memikirkan apa yang Arya lakukan bersama Tiara di dalam hotel itu. "Pak, berhenti, kita putar balik saja, Pak," pintaku pada sopir. Dengan segera Pak sopir memutar balik mobilnya. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Di perjalanan, tak henti-hentinya aku memikirkan Arya. Air mataku tiba-tiba menetes untuk pertama kalinya karena Arya. Apa hubungannya dengan Tiara sudah sejauh itu? Apa yang mereka lakukan di hotel itu? Aku terus bertanya-tanya dalam hatiku tanpa tahu jawabannya. Sesampainya di rumah, aku turun dari mobil dan memberikan sejumlah uang kepada sopir tersebut. Saat hendak berjalan menuju pintu, kulihat Aska sedang duduk di teras rumah. "Aska, kamu ngapain di sini?" tanyaku. "Nungguin kamu," jawabnya. "Kok nggak bilang-bilang dulu sih kalau mau datang?" "Kamu yang nggak bisa dihubungi, makanya aku datang. Pas aku nyampe nggak ada siapa-siapa. Jangan bilang kamu pergi sama Arya ya," ucapnya dengan kesal. "Enggak, kamu lihat sendiri kan aku turun dari taksi sendiri. Terus Arya kemana?" "Mana aku tahu Aska, dia lagi sama Tiara mungkin," ucapku dengan nada kesal. "Kamu gak lagi cemburu kan Siska?" Matanya melihatku dengan tatapan aneh dan mengerutkan keningnya.
enggak lah, ayo masuk. Aku membuka pintu rumah dan kami pun masuk. Aku memang membawa kunci rumah, Arya juga membawa kunci. Jadi kami tak perlu saling menunggu satu sama lain saat tiba di rumah jika tak ada orang. Kamu emangnya habis dari mana? Ucapnya lalu duduk di sofa ruang tamu. Habis dari supermarket, kamu lihat kan ini belanjaanku banyak. Aku mengangkat kantongan berisi belanjaan. Aku menuju dapur dan meletakkan bahan makanan yang tadi kubeli. Aska, lepasin. Aku kaget saat Aska tiba-tiba memelukku dari belakang. Sebentar aja Siska, nggak ada orang juga kan? Jadi kita bisa bermesra-mesraan, ucapnya sambil mengeratkan pelukannya. Tapi nanti kalau Arya tiba-tiba datang gimana? Lepasin Aska, pintaku. Aku berusaha melepas tangannya dari perutku. Biarin aja Arya datang, dia kan udah tahu kalau tentang kita. Lagian juga kan gak lama lagi kamu pisah sama dia. Arya, lepasin. Aku semakin berusaha melepaskan diri, tapi pelukannya semakin erat. Ada apa ini? Arya tiba-tiba datang. Aska langsung melepaskan pelukannya. Arya, aku bisa jelasin, kamu salah paham. Arya, ucapku dengan terbata. Gak apa-apa Siska, tapi lain kali aku harap kamu tidak seberani ini memasukkan laki-laki lain saat aku tidak di rumah, ucapnya dengan tegas. Hey, santai bro, Siska itu pacarku, kata Aska dengan lantang. Tapi dia masih istriku, kamu ingat baik-baik itu. Arya dengan lantang berteriak pada Aska. Aska, kamu pulang sekarang, nanti aku hubungi, pintaku pada Aska. Aska mengepalkan tangannya, pertanda ia teramat sangat marah. Namun ia menahannya. Ia lalu meninggalkan kami dan pergi. Arya, tunggu, ucapku saat melihat Arya berjalan hendak naik ke atas lantai kamar kami. Tapi ia sama sekali tak menoleh dan meresponku. Aku berjalan dengan sedikit berlari menaiki tangga untuk mengejar Arya. Arya, teriakku saat aku terjatuh. Siska? Arya lalu menoleh ke arahku dan bergegas menolongku. Beruntung aku tak sampai terguling ke bawah. Hanya lututku saja yang membiru akibat terbentur. Aku kaget saat Arya dengan sigap langsung menggendongku dan membawaku ke kamar. Nantikan episode selanjutnya dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga tekan tombol loncengnya.